Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pengembangan formula makanan. Materi kita untuk di minggu ini adalah terkait dengan makanan selingan. Jadi ya, memang pengembangan formula makanan di makanan selingan seperti itu. Kita kembali ya flashback di kebiasaan makan orang Indonesia ini memang ada 3 kali makan utama. Makan utama ini ada pagi, siang, dan malam. Kemudian di antara 2 makan itu kita ada yang namanya makan selingan. Jadi ada makan selingan pagi di antara sarapan dan makan siang, kemudian ada selingan siang di antara makan siang dan makan malam, kemudian bisa saja ada selingan malam yaitu setelah makan malam dan sebelum tidur. Sebenarnya fungsi makanan selingan ini untuk apa sih? Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan gizi dan kalori yang cukup. Jadi misalkan jam 7 ya kita sarapan, kemudian kan harus makan siang itu jam 12 siang gitu ya. Otomatis jam 9 jam 10 kita pasti udah agak lapar nih, agak ngantuk gitu ya karena kurang energi. Sehingga kita bisa nih nyemil sedikit. Nah, nyemil sedikit ini dalam porsi yang kecil dan tidak mengenyangkan, sehingga ketika kita makan siang kita tuh porsi makan siangnya itu tetap banyak atau sesuai dengan porsinya. Kalau misalkan nanti makanan selingan terlalu banyak, porsi terlalu banyak, maka untuk makan siang nanti porsinya menjadi lebih sedikit. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Dan yang paling penting lagi untuk makanan selingan ini yang mudah dicerna dan diberikan dalam waktu yang tidak terlalu dekat dengan waktu makan. Misalkan kalian makan siang jam 12 siang gitu ya. Kemudian nyemil jam 11 siang. Ya otomatis nanti ketika makan siang udah terasa kenyang, kemudian porsi makannya sedikit, atau bisa saja karena sudah merasa kenyang tidak makan siang. Nah, akhirnya kan kebutuhan gizi dan kalorinya itu nggak cukup lagi kayak gitu. Hal penting yang lain adalah tidak mengandung terlalu banyak gula dan lemak. Ini juga harus diperhatikan karena kalau misalkan terlalu banyak mengandung gula itu menyebabkan rasa kenyang, kemudian nanti akan menjadi ngantuk. Itu ada rasa ngantuknya itu ada. Kemudian kalau kebanyakan lemak juga itu juga akan berpengaruh terhadap kenaikan berat badan yang signifikan. Berat badannya naik karena lemak, bukan karena maksudnya massa ototnya itu juga sayang sekali. Yang paling penting di sini adalah makanan selingan tidak menggantikan makanan utama. Jadi ya selingan itu fungsinya hanya sebagai selingan, tidak akan pernah menggantikan makanan utama. Jadi jangan coba-coba kalian itu misalkan nyemil 5 gorengan, kemudian sudah tidak makan malam. Itu malah justru buruk sekali. Mending makan malam aja daripada nyemil terlalu banyak gorengan. Kemudian kalau terkait dengan kuliah, mengapa sih kita perlu melakukan formulasi pada makanan selingan? Yang pertama adalah tepung terigu ini memang masih menjadi bahan baku utama. Kalau kita lihat misalkan ada cookies, kemudian ada snack, ada bakery, itu kan bahannya adalah tepung terigu semua. Sedangkan kalau tepung terigu kita mau nggak mau harus impor dari luar negeri. Padahal di kita sendiri kita tuh punya bahan lokal. Jadi misalkan seperti umbi-umbian yang itu adalah sama-sama sumber karbohidrat dan bisa diolah menjadi makanan selingan. Kemudian selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan gizi dan diet. Jadi misalkan ada orang yang butuh serat tinggi atau mungkin tambahan protein atau mungkin dia alergi gluten sehingga harus mengkonsumsi makanan yang non gluten, kemudian dia harus mengkonsumsi yang rendah kalori dan lain sebagainya. Nah, ini penting. Hal-hal seperti ini bisa kita formulasi di makanan selingan. Dan tentu saja ini adalah ladang bisnis yang bagus banget. Kalau misalkan kalian menyasar dengan baik, kita sebenarnya punya pangsa pasar yang cukup besar karena memang penyakit di Indonesia itu kan juga banyak ya, dimana mereka tuh butuh diet khusus, atau misalkan kita yang ingin tetap sehat nih, kita nyemilnya juga snack yang sehat juga. Kemudian ini adalah beberapa contoh di mana kita bisa mengganti tepung terigu dengan tepung-tepung yang lain. Jadi misalkan kita mengganti tepung terigu dengan tepung kelapa seperti itu akan menghasilkan tekstur yang lebih fluffy. Kemudian itu bisa digunakan di cookies, kemudian di produk roti, ada cake sama di brownies. Kalau untuk almond, macadamia, cashew sama hazelnut memang jarang ya di Indonesia. Tapi mahasiswa saya ada yang sedang penelitian, dia membuat produk dari tepung kacang macadamia. Ternyata di Bondowoso itu ada loh kacang macadamia. Contoh yang lain, ini ada cassava flour, atau kalau di kita itu bisa termasuk dalam kategori tepung tapioka, atau kalau difermentasi itu bisa menjadi
produk mocaf. Nah, ini dia bisa menggantikan tepung terigu, kemudian nanti bisa diaplikasikan pada produk pancakes, brownies, tortilla, cookies maupun biskuit. Kemudian tepung pisang itu juga bisa. Kalau tiger nut flour ini jarang ya. Yang mungkin masih kita sering bisa dengar ini adalah tepung kentang, itu juga bisa. Atau jenis tepung umbi-umbian yang lain itu juga bisa. Kemudian apakah formulasi makanan selingan itu harus fokus pada bahan utama? Oh tidak ya. Jadi kalau misalnya kita mengganti bahan utama, otomatis bahan tambahan yang lain itu pasti akan berganti. Dan kita pun juga bisa fokusnya juga di proses, jadi misalkan pada suhu, waktu pengolahan, treatment, dan lain sebagainya. Ini contohnya adalah pada pembuatan roti. Ini ada yang menggunakan telur, mulai dari yang sama sekali tidak menggunakan telur hingga menggunakan 4 telur. Hasilnya kalau tidak menggunakan telur sama sekali, itu teksturnya jadi sangat kompak gitu ya. Ketika dimakan itu kompak dan padat seperti itu. Tapi ketika ditambahkan semakin banyak telur, itu nanti dia akan lebih mengembang sehingga teksturnya itu akan menjadi lebih lembut di mulut. Itu langsung lembut banget, enak gitu ya. Tapi kalau misalkan kebanyakan telurnya, itu nanti malah ngembangnya juga nggak sempurna karena teksturnya itu akan terlalu lembut sehingga dia itu rapuh seperti itu. Ini ada lagi baking ya. Jadi suhunya itu juga sangat pengaruh banget pada produk-produk di baking. Jadi misalkan menggunakan suhu 300 derajat hingga 400 derajat otomatis beda. Semakin tinggi suhu, nanti dia akan pemanasannya juga tidak akan merata. Jadi biasanya bagian luar itu gosong duluan, tapi bagian dalamnya itu belum matang. Itu kalau kelebihan suhu. Itu yang terkait dengan pengolahan. Kemudian ada lagi ini, misalkan dengan bahan baku dengan bahan selingan atau bahan tambahannya, ini ada penggunaan gula. Di sini ada roti dari yang tidak menggunakan gula sama sekali hingga menggunakan gula yang berlebih. Kalau tidak menggunakan gula sama sekali, itu biasanya aromanya juga tidak terlalu harum, kemudian bagian luarnya itu kering dan bagian dalamnya biasanya agak sedikit basah. Tapi kalau kebanyakan gula, dia itu memang sangat fluffy, sangat teksturnya itu sangat remah sekali, kemudian dia juga warnanya gampang menjadi coklat, dan dia akan terlalu manis gitu kan. Nah, hal seperti ini yang perlu kita tahu. Oh, kalau tidak tambahkan gula itu bagaimana, ditambahkan gula seberapa jadi bagaimana, kemudian kalau suhunya itu sekian itu menjadi bagaimana, itu kita harus tahu dulu sebelum kita melakukan formulasi pada produk. Ini ada contoh lain pada produk cookies. Jadi misalkan yang sebelah kiri ya, sebelah kiri ini ada kontrol ini berarti menggunakan cookies yang resepnya itu secara umum. Kemudian di sini ada yang di suhu tinggi, kemudian ini suhunya lebih tinggi lagi. Nah, ini kita bisa lihat kalau yang suhunya lebih tinggi lagi, dia jauh lebih crispy di bagian luar seperti itu, dan bagian dalamnya belum terlalu matang. Jadi kalau suhunya memang lebih baik di suhu yang 325 kalau yang di sini. Kemudian ada bahan-bahannya diganti. Misalkan sini ada yang tambahkan baking soda sama baking powder. Nah, ini hasilnya jadi bagian tengahnya ini dia agak sedikit mengembang kayak gitu. Kemudian di sini ada yang menggunakan gula merah. Nah, ini cookies akan lebih aroma karamelnya akan jauh lebih kuat. Sedangkan kalau kita menggunakan gula putih, itu aroma karamelnya lebih berkurang dan less chewy, itu agak sulit untuk dikunyah kayak gitu. Kemudian ada lagi misalkan kita menggunakan vegetable oil, kemudian di sini ada yang misalkan kita menggunakan butter. Jadi masing-masing seperti ini akan menghasilkan produk yang beda-beda. Jadi ini bisa kita jadikan acuan. Kemudian apabila terkait dengan penelitian, ini juga ada di Gizi Klinik sendiri. Memang fokusnya kalau untuk makanan selingan, untuk penelitian di bidang pangan ini adalah kita memformulasi dari makanan selingan bisa, makanan utama bisa. Ini beberapa contoh penelitian saya dan ada beberapa yang dari mahasiswa juga. Di sini ada yang pertama adalah membuat yogurt. Di sini fokusnya adalah yogurt tinggi antioksidan dan rendah gula. Bahannya adalah dari
buah apel Rom Beauty dan madu. Nah, hasil dari penelitiannya adalah semakin tinggi sari buah dan madu, untuk aktivitas antioksidannya dia semakin tinggi. Kemudian untuk kadar gulanya yang kita harapkan adalah yang paling rendah. Paling rendah di sini adalah yang 10% sari apel dan madunya 2,5%. Kenapa kadar gula ini yang diharapkan adalah yang paling rendah? Karena sasarannya adalah untuk orang diabetes gitu kan. Dimana orang diabetes ini memang kadar gula yang diharapkan itu adalah yang kurang kayak gitu. Kemudian untuk hasil uji organoleptik yogurtnya ini bisa dilihat jika sari buah apelnya semakin tinggi dan madunya juga tinggi, itu maka warna yogurt ini akan semakin coklat kekuningan, dan itu memang dia yang disukai oleh panelis. Kemudian rasanya menjadi semakin asam dan dia tidak disukai. Kemudian aroma yogurtnya semakin kuat dan disukai, dan teksturnya cair itu juga cukup disukai. Nah, hasil penelitian terbaiknya ini adalah yang 20% sari apel dan 5% gula. Dan untuk perlakuan terbaiknya ini, yogurtnya ini, dia sudah sesuai dengan SNI. Memang penting kita membandingkan dengan SNI supaya tahu, oh ternyata standarnya seperti ini. Apabila kita merubah dari formulanya, untuk standarnya ada yang berubah nggak sih, masih sesuai atau tidak, kayak gitu. Kemudian apabila kita ingin memberikan pada pasien dengan DM, dimana kalau untuk jenis diet DM itu kan ada banyak nih, mulai dari 1100 hingga 2500 kilokalori. Nah, ini diperlukan 20 hingga 45 gram per hari untuk 2 kali konsumsi. Penelitian yang lain, ini ada yang membuat snack bar dari tepung gembili dan tepung kedelai. Ini fokusnya pada seratnya. Nah, ini bisa dilihat apabila kita membuat atau menggunakan tepung gembili yang tinggi, maka seratnya juga akan semakin tinggi. Selanjutnya, untuk hasil organoleptik dari snack barnya ini, semakin tinggi penggunaan tepung gembili, maka warnanya akan semakin kuning dan kesukaannya itu sama aja. Jadi panelis itu mau yang warna kuning maupun warna coklat sama-sama suka kayak gitu. Kemudian aroma langu juga sama saja, jadi intensitas aroma langu maupun tingkat kesukaannya juga sama. Kemudian tekstur ini bisa dilihat panelis itu sama-sama, meskipun tepung gembili yang tinggi itu menghasilkan tekstur yang paling renyah, tapi untuk kesukaannya baik tekstur yang renyah maupun yang lebih keras itu panelis juga sama-sama suka. Dan untuk rasanya, intensitas rasa manisnya dan kesukaan panelis itu juga sama. Hasil penelitiannya, perlakuan terbaik adalah 90% tepung gembili dan 10% tepung kedelai. Ini bisa dilihat bahwa untuk serat pangannya, untuk perlakuan terbaik adalah 12,55 gram, itu tinggi banget, termasuk yang tinggi banget ya dibandingkan dengan makanan selingan yang lain. Kemudian untuk kesukaannya memang dia masih agak suka itu. Kemudian ketika kita bandingkan dengan USDA, jadi untuk snack bar ini nggak ada SNI-nya ya. Jadi dia itu di sini peneliti itu mengambil standar dari USDA. Itu yang kita bisa lihat bahwa kalorinya untuk gram yang sama ya. Untuk gram yang sama itu kalorinya adalah lebih tinggi yang hasil penelitian dibandingkan dengan yang di USDA. Kenapa begitu? Karena kita bisa cek, oh ternyata proteinnya ini juga lebih tinggi dan karbohidratnya juga lebih tinggi. Di sisi lain lemaknya lebih atau kurang, lemaknya kurang, lemak kurang, protein dan karbohidratnya lebih tinggi kayak gitu. Selanjutnya untuk takaran sajinya, ini untuk beberapa usia berdasarkan AKG 2013 itu kita bisa lihat bahwa untuk konsumsinya adalah 24 hingga 45 gram per hari, atau mungkin sekitar 1 hingga 2 potong per hari. Dan yang paling bagus lagi di sini adalah informasi nilai gizi dari snack bar ini. Untuk seratnya dia yang paling tinggi banget ini. Pada 24 gram ya. Takaran saji ini 24 gram ini 10% serat itu termasuk tinggi banget di antara jenis makanan selingan yang lain. Kemudian ini ada minuman lagi. Ini penelitiannya saya bersama Dr. Arin dan Bu Zora. Penelitian ini adalah membuat minuman dari kulit buah naga dan bubuk kedelai. Nah, hasilnya memang kita bisa lihat bahwa kulit buah naga ini dia menyumbang serat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung kedelai dan juga memberikan warna merah pada minuman.
Selain itu, kalau ini kan fokusnya di antioksidan ya. Jadi memang antioksidan ini dia di apa ya, kandungannya dia disumbang oleh kulit buah naga. Karena kalau dilihat dari sini, kulit buah naga ini mengandung flavonoid, antosianin dan fenol yang lebih tinggi dari bubuk kedelai. Tapi aktivitas antioksidannya itu sama. Jadi uh, tepung kedelai yang tinggi atau yang rendah sama kulit buah naga itu sama aja untuk aktivitas antioksidan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kandungan senyawa bioaktif yang tinggi belum tentu antioksidannya itu tinggi. Kayak gitu. Oke, ini sudah sampai sekian dulu untuk kuliah pengembangan formula makanan selingan. Memang kuliahnya cukup singkat aja, dan ini juga tadi saya sudah sampaikan beberapa contoh penelitian terkait dengan pengembangan makanan selingan. Sebenarnya di luar sana juga masih banyak sekali terkait dengan pengembangan ini, nggak hanya fokus pada bahan baku tapi juga bisa saja fokus pada bahan tambahan dan prosesnya. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan di sesi diskusi.